Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillah ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz penceramah kita pada pagi hari ini, Ustadz Salman Husaid Al-Humaidi MSY, kemudian Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang tercinta ini. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan telah kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian subuh kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bapak Ibu, kita mulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semuanya pada subuh hari ini pada sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة. رواه النسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami muliakan para alim ulama, pemuka masyarakat, cerdik pandai, Bapak RT, Bapak RW yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana pada subuh hari yang kecintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan dan kesempatan Bapak Ibu, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat tersebut tertipu pada sebagian besar manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mempergunakan nikmat sehat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah
Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang seputar solat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ada beberapa solat sunat Bapak Ibu kita bahas pada hari ini. Dengan rincinya kita bahas tentang kekhusukan solat dan hikmah solat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, selama Ramadan ini usahakan jangan meninggalkan perkara-perkara sunnah. Yakni sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Di antaranya adalah qiyamu Ramadan. Qiyamu berarti mendirikan Ramadan. Di antaranya adalah tarawih, kemudian kita witir, kemudian kita tahajud di sepertiga malam Bapak Ibu. Di antaranya kita bagi 3 waktu. Yang pertama waktu jam 12.00 atau jam 24.00, berarti itu waktu yang pertama untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jam 2 dini hari. Yang kedua adalah waktu jam 2 dini hari sampai jam 3.30, waktu yang kedua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikir kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Waktu yang ketiga adalah jam 3.30 sampai jam 5 kurang seperempat, kita gunakan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfarlah di waktu sahur Bapak Ibu. Itu merupakan keutamaan besar bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur kita dapatkan, tahajud kita dirikan, membaca Al-Quran kita lakukan. Bapak Ibu, kita ingat bahwasanya sahur itu diakhiri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa maknanya? Sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Kemudian waktu sahur masuk jam 4:30, umpamanya kita sahur pada waktu itu. Kemudian kita gunakan untuk makan minum sampai batas jam 4:45. Ada waktu lagi sekitar 15 menit lagi untuk membaca Al-Quran. Minimalnya adalah 50 ayat untuk membaca Al-Quran. Yang pertama kita baca Al-Quran, yang kedua adalah kita terjemahkan Al-Quran, yang ketiga kita tadabburkan Al-Quran, yakni menghayati, memahami bacaan Al-Quran. Kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh Bapak Ibu hari ini membaca Al-Quran tentang surah-surah fikih, salat fikih, muamalat fikih, mawaris fikih, zakat. Kemudian kita praktikkan dalam hidup ini. Itu merupakan ilmu yang hakikatnya adalah kebahagiaan besar untuk kita semua, insya Allah Bapak Ibu. Kemudian kita bahas tentang masalah kekhusukan dalam solat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum solat Bapak Ibu, kita mesti tidak boleh tergesa-gesa menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terlambat Bapak Ibu, kita mesti perlahan-lahan menuju masjid tersebut, sekalipun itu masbuk, mendapatkan imam telah rukuk dan kita perlu rukuk. Tapi ingat, pasang niat terlebih dahulu. Solat apa kita lakukan? Solat maghrib pasang niat 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kemudian kita jumpa imam pada rakaat kita tertinggal, kita ikuti imam tersebut. Jangan kita sampai nanti imam masih rukuk, kita kejar tersebut sampai imam tersebut menyelesaikan perkara rukun yang lainnya. Mesti kita ikutin imam dalam solat. Al-imamu dhamin, imam menjamin aktivitas dari segala aktivitas makmumnya. Betul tak Bu? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebelum solat kita mesti berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ta'awuz, maka kita merasakan kekhusyukan beribadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim. Jikalau imam
mengucapkan kalimat nastaghfirullahal azim. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pribadi kita mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim, kemudian diiringi dengan doa, ayat-ayat pendek. Paling tidaknya Bapak Ibu membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baru pasang niat Bapak Ibu. Apa niatnya? Tergantung niat solat masing-masing. Seperti solat fardu subuh, kita pasang niat. Bagi yang makmum, pasang niatnya adalah adaan makmuman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, kita pasang niat menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i ketika solat. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan fikih. Fikih itu adalah pemahaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya, kita membaca niat solat, jasmani dengan rohani harus sama. Jasmani adalah melafazkan niat usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu jasmani, Pak. Yang kedua adalah rohani, sinkronkan hati kita. Jadi nanti yang susah itu adalah memasang niat Allah, Allah, Allahu Akbar, baru terpasang. Tapi dalam pendapat Imam Hanafi tak seperti itu. Dari rumah kita berniat solat, dah selesai dah perkara. Jadi kalau kita ingin solat Bapak Ibu, dudukkan perkaranya tentang masalah pendapat-pendapat imam mazhab kita. Seperti kita memakai imam mazhab Syafi'i, dari awal niat Imam Syafi'i sampai salam kanan Imam Syafi'i, kiri pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya memiliki 13 rukun salat, termasuk dia tumakninah. Bapak Ibu, kita berniat itu adalah semestinya bertenang, jangan tergesa-gesa. Masuk dari masjid Bapak Ibu, tak usah tergesa-gesa, tak akan terlambat, tak akan berkurang ibadah kita, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam pun mesti menjamin gerakan bacaan makmum yang terlambat. Istilahnya adalah makmum yang masbuk. Bapak Ibu, yang kedua adalah mesti mengetahui tentang rukun-rukun fi'linya, rukun qaulinya, takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Tadi kita berpendapat Bapak Ibu, kalau kita pendapatnya Imam Syafi'i, kalau mampu kita dari rumah sampai ke masjid berjalan, kemudian kita duduk atau berdiri Bapak Ibu, maka kita berdiri sejenak untuk mengangkat takbir Allahu Akbar. Jangan nanti dari rumah Bapak Ibu sudah mententeng kursi, ketika dalam masjid kita langsung duduk. Tidak. Tadi katanya Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i mesti rukunnya adalah tegak berdiri betul, kecuali ada uzur syar'inya. Apa itu? Tak mampu berdiri maka boleh duduk, tak mampu duduk maka boleh berbaring, tak mampu berbaring maka boleh terlentang, tak mampu terlentang boleh ya isyarat, tak isyarat maka disolatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita berdiri, kemudian kita membaca apa? Membaca yang pertama iftitah. Nah, iftitah itu adalah pembukaan dari solat. Nah, banyak Imam Hanafi pendapatnya berbeda, subhanakallahumma dan seterusnya. Imam Asy-Syafi'i kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Imam Maliki Allahumma ba'id baina dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekarang yang mana? Nah, tergantung posisinya. Tadi katanya Asy-Syafi'i, Syafi'i dari awal, Syafi'i dari sampai akhirnya. Kadang-kadang Bapak Ibu kita, mohon maaf, terlalu ego. Kenapa? Ketika niat Imam Asy-Syafi'i Allahu Akbar, lapasnya alif sampai ra. Ketika iftitah, bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kemudian ketika dia Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, basmalah enggak ada, Maliki pula. Nah, dalam fikih itu Bapak Ibu,
perlu pemahaman. Kita mesti ada adab ketika solat. Nabi pun walaupun banyak hadisnya, ulama banyak ijtihadnya, kita mesti ada al-adab dalam solat kepada ulama kita. Kenapa? Karena kita tidak ulama. Kita banyak memahami daripada pemaham ulama, dari ulama-ulama terdahulu. Ya apa? Ulama apa? Ulama dari mutaakhirin, dari tabi'in, sahabat sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu mesti tahu kita apa rentetan daripada pendapat Imam Mahsud tersebut. Kemudian Bapak Ibu tentang membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun qaulinya. Qauli ucapan Bapak Ibu. Ini nanti pendapat yang pertama adalah Imam Hanafi, maka bismillahnya disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Maliki tanpa bismillah. Imam Syafi'i dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bapak Ibu mohon dipahami betul-betul menghayati bacaan Al-Fatihah kita, karena merupakan rukun dari solat. Kalau batal baca Al-Fatihahnya maka solatnya tak sah. Banyak orang membaca Al-Fatihah Bapak Ibu, alhamdulillah, ya Allah, menunggu sampai 5 menit kita baru selesai salat Bapak Ibu. Jadi nanti perhatikan betul-betul baca Al-Fatihahnya antara huruf alhamdu dengan alhamdu. Kalau alhamdu salah, kalau alhamdu haknya kecil maka benar. Kemudian Bapak Ibu tentang lafaz-lafaz Al-Fatihahnya ada beberapa macam kesalahan yang kita lakukan. Yang pertama, makharijul hurufnya ha, kemudian a, kemudian ya, kemudian Bapak Ibu kita iringi huruf-huruf yang tepat makharijnya dengan kalimat-kalimat yang seterusnya biar nanti nyambung. Kadang-kadang Bapak Ibu kita adalah memang fasih bacaan Al-Fatihahnya, tapi ketika kedengarannya ada yang salah. Yang salah tak mau belajar maka berdosa. Kenapa? Satu huruf saja bergeser artinya. Ya Bu ya? Bergeser artinya. Kadang-kadang Bapak Ibu, dulu kita mendengar bacaan Al-Fatihah dari kaset-kaset, dari imam-imam kita. Tetapi yang dianjurkan adalah dengarkan baik-baik bacaan murabbi kita, guru kita. Lihat lisannya, kemudian tengok teksnya, tengok nasnya, biar nanti Al-Fatihahnya benar. Kemudian Bapak Ibu tentang masalah surah pendek, ya, iqra'u ma tayassara Al-Quran. Bapak Ibu bacalah Al-Quran apa yang mudah dari Al-Quran. Tidak usah panjang, silakan yang pendek silakan. Al-Fatihah, habis itu Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, silakan. Dengan catatan memahami bacaan yang kita baca. Tapi kita Bapak Ibu sering membaca surah pendek, tapi kita asyik membacanya tapi tidak ngerti apa yang kita baca. Contoh Bapak Ibu, kita berbicara dengan orang lain, kita asyik. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang kita ucapkan. Betul nggak Pak? Nah, apabila kita tidak paham yang kita ucapkan, berarti kita tak merasa khusyuk solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Itu baru bacaan-bacaan kita. Kalau tidak bisa memahami bacaan Al-Quran, belajar. Beli kitab-kitab yang mu'tabar tentang ilmu Al-Qurannya, tentang ilmu tafsirnya, tentang ilmu lainnya yang menunjang untuk memahami Al-Quran. Bapak Ibu, ada perbedaan orang yang sholatnya orang awam, mohon maaf, dengan orang-orang yang berilmu. Ada. Yang pertama adalah orang awam, orang yang umum pemula, maka dia hanya mendapatkan pahala dari bacaannya saja. Kalau orang yang berilmu, ya alhamdulillah Bapak Ibu kita berilmu semuanya ya, maka ada nilai plusnya. Apa itu? Setiap yang kita baca itu menambah pahala-pahala berikutnya. Tepat bacaannya maka pahalanya bertambah, tepat gerak-geriknya maka pahalanya bertambah, ada tumakninanya pahalanya bertambah.
Tapi ketika kita solat, kadang-kadang Bapak Ibu, tumak ninanya tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bu ya. Apa maksudnya? Tidak ada tumak ninanya. Bertenang sejenak, tentram sejenak, tanpa tumak nina itu bisa membatalkan solat. Jumhur ulama, Bapak Ibu, tengok kitab Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki, ada tumak ninanya. Tapi mereka berijtihad, ada bermacam khilafiyahnya. Ada 14, ada 18, ada 13 rukun. Ini Bapak Ibu paham tentang masalah pendapat Imam Mazhab ini. Nanti di akhir kita ngaji, Ustaz bagikan. Kami Pak Ustaz tak pandang itu Pak Ustaz tadi mulai pada sholat dengan baca bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, maksud saya Allah dan Allah. Itu kan. Iya. Baik, alhamdulillah. Ibu bertanya tentang masalah bacaan salat, maka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi rangkai ibadahnya adalah ada keutamaannya. Di antaranya bacaannya dapat pahala. Disempurnakan ibadahnya dapat pahala Bapak Ibu. Tapi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati dalam salat. Contoh Bapak Ibu, Allahu Akbar, karena ini awal bulan, kapan ya gajian? Nanti atau sore? Ini muncullah namanya kegelisahan Bapak Ibu. Jadi utamakan nanti, hadirkan hati dalam solat, walaupun bacaannya kurang tepat. Siapapun Bapak Ibu, ahli saja solat dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan khusyuk solat sampai akhir. Tapi ketika akhirnya ahli tak khusyuk solatnya. Kenapa? Ingat hadiah dari Rasulullah SAW, mendapatkan kuda hijau. Yang pertama khusyuk, yang kedua khusyuk, yang ketiga khusyuk, yang keempat tak khusyuk lagi. Kenapa? Karena ahli mengingat hadiah Rasulullah yang berupa kuda. Kita siapa? Tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Bacaan gerak-gerik belum sempurna, tapi usahakan hadirkan hati dalam solat kita. Yang kedua Bapak Ibu, saya jawab langsung, yaitu tentang masalah menempatkan posisi ibadah kita dalam solat. Contoh, hadirkan hati kita, dan juga kita peruntukkan ini solat terakhir untuk kita semua Bapak Ibu. Allahu Akbar, khusyuk, membaca, memahami. Bapak Ibu, memahami Quran tersebut dalam solat tidak mesti membaca artinya. Contoh Bapak Ibu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup ambil substansinya, kemurnian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu esa. Tak usah Bapak Ibu. Memposisikan waktu, tempat diri kita dalam solat kita, diusahakan seperti itu. Insya Allah solat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat Bapak Ibu diterimanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mengusahakan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang pertama tadi, kita tata niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa. Kita ke masjid ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ngarap sesuatu imbalan, bukan karena serangan pajar, bukan karena duit piti, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu bisa bahas ya, boleh. Ketika nanti tasawuf awal akhir itu ada seperti ini Bapak Ibu, ada kan? Begini bahas. Satu, Imam Hanafi ketika la ilaha illallah diangkat. Kemudian Imam Asy-Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, illallahnya diangkat. Imam Hambali ketika lafaz Allah saja diangkat. Imam Asy-Syafi'i dari tasawuf itu asyhadu an la ilaha illallah itu sampai terakhir pun baru dijatuhkan. Imam Asy-Syafi'i lain imam lain, maka ada makna itu harakah itu jamak, menggerak-gerakkan. Tapi Bapak Ibu jangan nanti menggerakkan ada kucing, hati-hati. Kemudian Bapak Ibu, apa maknanya? Satu, untuk kekhusyukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tengok jari ini apa hikmahnya, menafikan Tuhan semuanya kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu tentang gerak-gerik dalam solat kita. Ini pun ada hikmahnya, apalagi gerak-gerik lainnya seperti yang kedua Bapak Ibu. Contoh Allahu Akbar. Maaf Bapak Ibu, ini pun ada hikmahnya dalam segi kesehatannya. Kalau seandainya Bapak Ibu tak bisa rasanya rukuk seperti luruskan daripada punggung kita, jangan dipaksakan. Ada uzur syar'inya, ada larangan-larangan yang mesti kita penuhi. Contoh, dipaksakan juga maka mengakibatkan tulang kita remuk. Ada ketika orang yang pasca operasi Bapak Ibu. Nah, apa maknanya kita mesti menempatkan qauliyanya, menempatkan qalbiyanya, menempatkan fi'liyanya. Lai paham Bapak Ibu? Lai ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, ada rukun dalam solat itu yang mesti dipenuhi. Yang pertama adalah rukun qalbinya, niat. Rukun qaulinya, mulai Al-Fatihah. Rukun fi'linya, takbiratul ihram kita. Timbul pertanyaan, takbir dua macam. Ada takbir ihram, hukumnya adalah rukun wajib. Yang kedua adalah takbir al-intiqal, berpindah-pindah dari rukun yang pertama kedua seterusnya, namanya intiqal. Hukumnya adalah sunnah dalam solat. Nah Bapak Ibu, bukannya panjang itu, jelas Bu? Jadi intinya adalah kita berusaha untuk solat yang terbaik. Walaupun tidak bisa khusuk, kita mesti menghusukkan dengan pas. Sahabat saja tak bisa khusuk, kita pun hamba yang dhaif mesti berusaha untuk khusuk. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, tentang tumakninanya. Tumaknina artinya adalah menenteramkan bacaan-bacaan kita, gerak-gerik kita. Contoh, dalam Al-Fatihah mesti ada lapas-lapas yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambaku mengagungkanku, hambaku memujiku, hambaku berdoa kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita memperlahankan bacaan solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu berinteraksi dengan Allah. Kalau kita ini ingin cepat-cepat, maka boleh, dengan catatan tepat pemahamannya, tepat ketukannya, dan mantap ilmu tajwidnya, silakan. Nah, Ustaz solat di Masjidil Haram, maka imam tersebut pas saja ketika subuh habis waktu 20 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu udah pernah. Kemudian ketika maghrib pendek-pendek saja. Saya dengarkan yang pertama dibacanya Al-Fatihah Al-Ma'un, Al-Fatihah Al-Kafirun. Pendek-pendek saja, tapi dengan catatan imam menengok kondisi jemaahnya. Kalau imam yang bijak itu adalah imam menengok kondisi yang pertama, jemaahnya ada tua-tua, ada yang bepergian jauh, ada yang ibu yang menyusui. Ketika nanti umpamanya Bapak Ibu, imam kita dari sini Bapak, di sana Allahu Akbar, nah dibacanya Yasin, nenek itu lah menggeletik Bapak Ibu kakinya seperti ini. Ini hati-hati ya Pak ya. Ada tuh dulu Ustadz ketika pondok pesantren udah hafal berapa ayat. Nah awal-awal tuh pede sekali membacanya satu halaman, timbullah suatu pendapat dari belakang, Ustadz kami kalau orang tua-tua tidak lagi sanggup untuk berdiri lama Ustadz. Itu Bapak Ibu, Ustadz merubah bacaan pendek-pendek saja. Apa maknanya? Satu surah Bapak Ibu yang paling panjang maka boleh 5 ayat, maka boleh 10 ayat, maka boleh 2 ayat. Tapi ingat, Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dalam menyikapi pendapat-pendapat kita. Bapak Ibu, kita ini beribadah bukan pendapat kita, tapi pendapat ulama. Yang mana ulama yang mu'tabar, jumhur ulama ikutin. Dengan catatan kita mesti sepadan dengan takbir sampai salam Bapak Ibu pendapatnya. Itu tumaknina Bapak Ibu, bertenang ketika qauliyah, perkataan dan fi'liyah kita, perbuatan kita. Kemudian Bapak Ibu, kita di dalam iftitah itu kan kabirah Bapak Ibu. Banyak yang bertanya ketika kita membaca iftitah, ternyata terbalik bacaannya. Yang pertama, wa ma ana minal musyrikin. Kedua, wa ana minal muslimin. Sudah berkali-kali bertahun-tahun salat Bapak Ibu, bacaannya terbalik-balik.
ya kan? Wa ana minal musyrikin katanya, wa ma ana minal muslimin. Bagaimana salatnya khusyuk, bacaannya sana. Kadang-kadang Bapak Ibu kita mesti belajar ilmu nahwu sharaf juga. Nah, ada ustaz membimbing di pasca sarjana tentang masalah ilmu ini. Ada suatu perkara yang kita lakukan dalam salat itu, contoh Bapak Ibu, contoh. Kita berdiri kan? Wa ma ana minal musyrikin, berarti ma itu bukan apa yang, tapi tidak, dan kami dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik, manafi itu. Tapi si ini ngotot pula yang membilang ma itu masyarat atau ma mausul, artinya apa yang suatu. Enggak. Jadi Bapak Ibu mesti tahu kita ilmu sholat itu apa ilmu fikihnya, apa ilmu pemahaman ilmu bahasa Arab, tahu kita biar nanti sholatnya bagus. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan kami Ustadz? Kami belum berilmu fikih, ilmu nahwu sharaf, ilmu bahasa. Setidaknya ada kitabnya. Nah, ini Bapak Ibu Ustaz beli ketika pondok, udah bertahun-tahun nih. Karangan daripada Asrifin An-Narahwi SAG tentang khilafiyah dalam salat. Nanti fotokopi lah. Hari ini jarang untuk orang jualnya. Kenapa? Sudah lama. Kemudian Bapak Ibu masuki pada poin berikutnya tentang masalah mengingat akan kematian ketika dalam sholat. Nah, jadikan nanti Bapak Ibu sholat ini sholat terakhir untuk kita semua hari ini. Allahu Akbar, kita adalah hamba yang lemah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, ini Bapak Ibu ilustrasinya. Ini mungkin sholat hamba terakhir ya Allah. Bimbinglah diri hamba ya Allah. Sebelum sholat kita ucapkan seperti itu Bapak Ibu, biar nanti dalam sholat kita mesti khusyuk. Kenapa? Kita memunculkan niat ini sholat terakhir untuk kita semuanya. Bapak Ibu, pedomani baik-baik bagaimana cara khusyuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mesti kita Ustaz sempurna, mungkin iya, tak ada yang sempurna. Tak mesti yang keempat pemahamannya, ingat ini sholat terakhir untuk kita. Insya Allah akan bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu 3 menit lagi Bapak Ibu. Jam berapa waktunya? Sampai 20. Lanjut Bapak Ibu tentang menghayati bacaan Quran kita. Yang pertama Bapak Ibu, bacaan surah-surah pendek kita dihayati. Jangan kita bangga bahwa kita bacaannya bagus, iya, tetap bangga. Kemudian pahami dari per ayat. Contoh, Ibnu Abbas saja Bapak Ibu, beliau baca 10 ayat. Tahu dia yang pertama terjemahannya sudah pasti karena orang Arab. Kemudian tafsirnya sudah pasti. Kemudian tadaburnya paham betul. Kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak Ibu, walaupun singkat pendek ayat kita baca, paham maksudnya, paham tujuannya, paham pemahaman yang luar biasa. Dengan catatan Bapak Ibu, mesti kita bisa memahami dengan cara berguru juga Bapak Ibu. Nanti kalau kita ngaji kitab sendiri saja, kita paham, kita yang menganalisa, kita yang menyetujui. Kalau tak berguru, kalau kita berguru, kita yang memahami, kita yang mendengarkan, talaki kita sama guru tersebut, kita dapat pemahaman yang berkah dari guru. Bapak Ibu, kalau kita ini ingin khusus sholat, maka pahami, hayati, tadabur bacaan sholat kita. Contoh Bapak Ibu, jangan nanti Bapak Ibu sholat subuh ayat yang dihafal baru semalam, tiba-tiba Allahu Akbar dibacanya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, terbesit di situ kesalahan fatal Bapak Ibu. Apa? Yang pertama, bacaannya kurang pas. Kemudian banyak yang lupa-lupa. Kemudian pemahamannya kurang tepat. Maka jangan coba-coba nanti Bapak Ibu kita hafal malam hari, kemudian subuh kita praktekkan. Jangan coba-coba. Kalau kita menjadi imam, kalau kita udah pasih rasanya, maka nanti hafalannya di murojaah 1 kali itu Bapak Ibu 26 kali ulangan murojaahnya. Contoh. Yasin 1, Yasin 2, Yasin 3 sampai 26 kali ulangan. Ustadz di pondok tahfiz Ustadz bagi santri-santriwati mesti menghafalnya berkali-kali menurut para ulama kita.
Coba-coba nanti Bapak Ibu sudah mantap hafalannya. Ini menghafal Quran Bapak Ibu, mudah dihafal, mempertahankan susah. Siapapun Bapak Ibu, termasuklah mohon maaf sekaliber orang-orang yang berilmu. Contoh, diakibatkan letih, ya Pak. Kemudian juga apalagi demam. Bisa mengakibatkan daya imun menurun, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Udah berkunang-kunang Bapak Ibu. Aduha pun seharusnya 11 ayat jadi 10 ayat. 1 kurang. Kenapa? Karena imun tubuh berkurang. Kemudian letih terjadi. Demam pun luar biasa. Ini mohon maaf cerita sedikit, ada seorang profesor Bapak Ibu ceramah atau imam dia di sebuah masjid yang besar Pekanbaru ini. Dia mengakui kalau saya demam, pilek, batuk, tidak konsentrasi untuk menyampaikan keilmuan. Nah, apalagi dalam sholat Bapak Ibu, kita maklumi kita mesti khusyuk tapi tidak sempurna, tak mengapa. Tapi berusaha untuk sempurna itu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah membaca ayat dengan tartil dan berhenti sejenak Bapak Ibu. Contoh per ayat. Jangan satu nafas. Al-Fatihah satu nafas, ada Pak? Ada ya. Maka bagi 2 nafas. Yang pertama sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu nafas boleh, atau maliki yaumiddin satu nafas boleh. Yang kedua adalah sampai ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, baru 2 nafas Bapak Ibu. Silakan. Kalau itu sholat yang mesti kita lakukan dalam keadaan darurat atau mesti sunnah, silakan, tidak masalah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang ya Bapak Ibu. Yang penting adalah sholat dan ada hikmah dalam setiap itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, meyakini bahwa Allah mengabulkan permintaan kita dalam sholat. Contoh, Bapak Ibu sering menghayati Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa. Betul Pak? Hayati baik-baik, ingin diampuni, hayati, ingin diberikan rahmat, hayati, ingin diberikan ridha Allah Ta'ala, hayati, ingin diberikan rezeki yang luar biasa, hayati, duduk antara 2 sujud kita. Ada 8 doa tersebut Bapak Ibu. Ini kan luar biasa nih Bapak Ibu. Kita banyak mengeluh Bu, banyak mengeluh, lambat gaji suami mengeluh, anak-anak sedikit telat ngasih jajan, marah sama ibunya juga mengeluh. Maka berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghayati bacaan duduk antara 2 sujud kita. Yang kedua Bapak Ibu, ada namanya doa selain itu, yang di atas itu. Apa doanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah ini Bapak Ibu banyak orang-orang yang salah baca. Kenapa? Ba'dunya banyak. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi jangan nanti kita baca ada sesuatu yang terselip dari bacaan kita. Itu mengurangi dari pahala kita Bapak Ibu. Mesti kita sikapi dengan cara menengok baik-baik sebelum sholat. Intinya Bapak Ibu, kita nih fasih Bapak Ibu. Sudah alimah atau alim, tengoklah dalam buku yang mu'tabar. Kita sholat Bapak Ibu, kita enak bacaan kita. Kenapa? Sebelum sholat kita mesti menengok dulu, walaupun kita udah hafal bacaannya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kita udah hafal, malas menengok bacaan dalam sholat di buku-buku yang mu'tabar. Akhirnya apa? Kerepotan sendiri. Contoh Bapak Ibu, kenapa ketika tarawih itu imam tarawih meletakkan seperti ini, Al-Quran di depan, nanti ketika sholat takut salah, maka boleh melirik kepada Al-Quran, sunnah itu boleh, tarawih kan sunnah. Tapi ingat, dengan catatan hati kepada Allah, dada, pundak kepada kiblat, kemudian mata kepada tempat sujud. Sekali boleh menengok kepada Al-Quran. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan nanti sibuknya nengok Quran, khusyuk pun terganggu. Tidak. Nanti Bapak Ibu ada Quran, selipkan, namanya selipan di situ untuk seperti hektar atau lain sebagainya macam. Maka nanti kita sholat bisa kita pedomannya menengok ayat tersebut.
walaupun sekali berapapun ilmunya, alim ulamanya mesti ada panduannya. Jikalau itu solat sunnah muakkadah, sunat tarawih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu ingin lebih baik lagi, insyaallah belajarlah perkara-perkara tentang pendapat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bapak Ibu nanti referensinya, kalau kita ingin ilmu itu bagus, maka pelajarilah 3 hal. Yang pertama adalah ilmu fikih pemahaman, ilmu usul fikih pokok, ilmu lagi qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih dalam perkara ibadah. Itu perlu Bapak Ibu. Kalau ingin nanti ibadahnya mantap, salatnya mantap, muamalatnya mantap, kemudian siasahnya mantap, apalagi zakatnya mantap. Kaji nanti insyaallah. Jika kita tidak tahu, maka datanglah kepada orang yang tahu, seperti Pak Imam nanti. Insya Allah. Cukup Bapak Ibu, jam 6:20. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Mantap. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kadang-kadang imam ini terlalu cepat. Baik. Tapi kita tak bisa mengikuti yang baik-baiknya. Al-Fatihah itu bagaimana? Baik. Hukumnya. Ya, baik. Bacaan kita, Bapak Ibu, mesti diberikan pemahaman. Yang pertama, ketika kita berjemaah, bacaan yang pertama itu imam yang menjamin, seperti surah Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu, ketika siap baca Al-Fatihah, lain lagi kaidah-kaidahnya. Yang pertama, kita mesti mendengar bacaan imam ketika sholat sunnah wajib, membaca surah pendek. Kemudian Bapak Ibu, kedua adalah Imam Syafi'i ini, ketika imam membaca surah pendek Bapak Ibu, maka makmum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian timbul pertanyaan Bapak tadi, bagaimana hukumnya kita tak bisa mengikuti baca Al-Fatihah imam? Kita setidaknya Bapak Ibu bisa menghayati dalam hati kita. Tak usah Bapak Ibu, umpamanya kita ikut saja, oh imam ini cepat sekali, sehingga berkata dalam hatinya, sehingga pun datang tak kekhusukan. Kita mesti ikut Bapak Ibu, walaupun nanti sekalipun imamnya terlalu cepat, tapi dengan catatan imam mesti tahu tentang tadi tartilnya, tentang ilmu tajwidnya, tentang per-ayat-ayatnya Bapak Ibu. Nah, apa maksudnya? Imam menjamin bacaan-bacaan jemaah yang di belakang, imam menjamin yang namanya gerak-gerik jemaah di belakang, sekalipun jemaah tersebut dalam keadaan masbuk pun Bapak Ibu. Kemudian hukumnya adalah boleh saja asalkan memenuhi syarat. Yang pertama, imam mesti fasih, imam mesti orang alim, imam mesti orang-orang yang fuqaha. Ini Bapak Ibu. Boleh tak masalah, hukumnya boleh. Kalau nanti kita berimam, ada kisah Bapak Ibu terakhir ya. Ada NU, ada Muhammadiyah. Ini kisah boleh ceritain? Boleh ya. Oleh karena NU Muhammadiyah ini, Bapak Ibu, pergilah ke Jogja. Kemudian dalam Munas, oleh karena belum mengutus satu pimpinannya, karena sama-sama ulama semuanya, NU ulama, Muhammadiyah ulama, tiba-tiba pas ketika berhenti di jalan, masuk waktu sholat Bapak Ibu, kemudian siapa yang tunjuk? Tak mau maju, karena sungkan Bapak Ibu. Yang saya Muhammadiyah tak mau maju, yang saya NU tak mau maju. Majulah orang yang tukang parkir Bapak Ibu, seperti ini, maju dia. Allah. Bertanyalah kepada orang kasih Bapak Ibu, siapa yang imam tadi kata NU Muhammadiyah? Ini orang tukang, mohon maaf, parkir yang tidak belajar ilmu sholat katanya. Panik semuanya Bapak Ibu. Apa maknanya? Kita dalam sholat ada pimpinannya, siapapun orangnya, 3 syarat. Yang pertama, paham dia tentang ilmu Al-Quran. Yang kedua, dia alim. Dan ketiga adalah dia fuqaha. Itu intinya Pak. Maka otomatis apapun dibaca oleh imam, kita ngikut saja. Sami'na wa ata'na. Ya Pak ya, boleh saja. Kalau nanti sekurang-kurangnya kita mestilah nanti belajar Bapak Ibu insyaallah. Ya Pak ya, tentang masalah baca Al-Fatihah. Kalau begitu ya sah, tak masalah. Iya, sah betul sekali. Kecuali keadaan seperti tadi Bapak Ibu, dalam keadaan yang tidak baik, fatal sekali, maka kita tidak mesti mengikuti mereka. Contoh, auratnya terbuka, kemudian bacaannya kerepotan dari awal hingga akhir, maka tidak perlu kita ikutin Bapak Ibu.
Nah, juga yang terakhir Bapak Ibu, dalam sholat jamak qasar Bapak Ibu, jangan nanti sekali-kali Bapak Ibu singgah di masjid musafir, Ibu tanpa tanya menepuk atau pundak, tahu-tahu dia musafir kan, dan imam ini tak tahu dia, sampai salam Bapak Ibu tak tahu dia, nah tiba maaf Pak Bu, ya saya ini musafir. Ini masalah ini. Masalah. Kenapa? Karena sholat di tempat masjid orang yang musafir. Kita punya ilmu Bapak Ibu. Yang nanti cepat-cepat mengambil keputusan menepuk pundak orang yang sebagai imam. Walaupun nanti Bapak Ibu dua sekalipun imam di masjid itu tidak masalah. Kenapa? Karena kemungkinan itu adalah musalla, masjid untuk orang musafir. Itu catatan Bapak Ibu. Terbayang Pak? Terbayang Pak ya? Terbayang seperti itu. Jadi nanti banyak ilmu lagi Bapak Ibu kita pelajari hari-hari yang berikutnya insya Allah. Jadi jam 6:23 cukup Pak ya? Cukup insya Allah. Ada satu lagi. Boleh ya? Kita sholat kami berimam. Taib. Ya. Tapi ada kita lihat Taib. imam apalagi juga kesubuhan. Taib. Kan membaca setelah kedua kan. Taib. Kunut. Sementara maaf ya, Iya. ada yang dia jamaah. Sementara kan makmum kan ikut imam. Taib. Sementara dia tidak ikut. Iya. Bagus. Iya. Kira-kira gimana Baik. baiknya? Baik. Ada dua pendapat. Nah, dikaji ini di Abu An-Nur nih. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita tengok tentang masalah pendapat mengucapkan kalimat amin itu Bapak Ibu, kan amin tuh. Kita mesti mengucapkan amin tersebut dalam dua tempat dalam sholat. Yang pertama, walad-dallin, amin. Satu. Ketika kunut yang kedua Bapak Ibu. Apa maknanya? Kita mesti mengikuti imam dan mengaminkan doa imam. Itu satu. Kedua, kita mesti ada toleransi dalam sholat. Ketika imamnya adalah orang yang asy-Syafi'i, maka mesti kita ngikut semuanya. Sami'na wa ata'na asy-Syafi'i. Tapi kita ini mau Bapak Ibu, boleh saya sampaikan? Boleh? Jangan tersungging nanti. Boleh ya? Nah, kadang-kadang kita ini mengotot bahwasanya kita imam kunut, tapi kita tidak kunut Bapak Ibu. Apa dalilnya? Coba nanti Bapak Ibu kasih hari ini dalil sama Ustaz. Apa dalilnya? Tentang ada orang yang mohon maaf imam kunut Bapak Ibu, kemudian dia tidak kunut. Seperti ini. Jikalau imamnya adalah pendapat Syafi'i yang dia pakai, Buya Hamka saja mohon maaf Bapak Ibu, dia kan Muhammadiyah. Kemudian makmum dia sekali orang NU imam ikut dia, ikut beliau al-Muqarrar tersebut. Kemudian beliau imam dia, kemudian menengok kondisi jemaahnya. Apakah dia Muhammadiyah atau NU atau Al-Wasliyah? Kalau dia banyak jemaahnya Muhammadiyah, dia tak berkunut. Kalau banyak jemaahnya NU, maka dia berkunut. Ada toleransi di antara situ Bapak Ibu. Salat pun perlu toleransi. Kenapa? Perlu penghormatan kepada pendapat ulama kita. Perlu adab dalam salat kita Bapak Ibu. Amin saja ada dua penempatan di Bapak Ibu ya. Sekalipun ada juga ketika Imam Syafi'i Hanafi dahulu, kan jaraknya jauh Bapak Ibu. Maliki dan Syafi'i contohnya. Saling menghormati, saling toleransi Bapak Ibu. Tapi mohon maaf hari ini kita tengok banyak kita nengok orang-orang yang satu persatu tidak mengikuti pendapat imam yang mazhab itu, saling menghormati dalam solatnya. Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Hanbali Bapak Ibu. Itu kompromi ya Pak. Intinya adalah kita mesti mengaminkan doa kunut imam. Kedua, kalau seandainya jemaahnya banyak NU, maka walaupun nanti imamnya Muhammadiyah mesti berkunut. Dan kemudian imamnya Muhammadiyah menengok kondisinya Muhammadiyah yang di belakangnya tak mesti berkunut. Toleransi dalam ibadah kita perlu itu Bapak Ibu. Jadi nanti persatuan itu diutamakan daripada pendapat. Itu persatuan dulu Bapak Ibu. Buya Hamka itu membangun persatuan, bukan khilafiyah pendapat Bapak Ibu. Menengok kondisi jemaah kita seperti itu. Tapi lain hal hari ini ya Bapak Ibu, kita mesti berlapang hati. Tak boleh menyalah pendapat orang lain. Kita hendak ulama itu ada banyak ya Bapak Ibu ya.
Jadi nanti tambah lagi ya, ada namanya Abu Daud Az-Zahiri, Abu Ja'far As-Siddiqi. Itu ulama daripada di luar ulama, jumhur ulama Bapak Ibu. Inilah. Ini perlu kita ketahui tentang masalah pendapat yang mu'tabar tadi. Insyaallah. Cukup Bapak Ibu ya? Cukup. Demikian subha. Boleh. Waktu duha masuk jam 6 lewat 25. Lewat Pak. Iya, boleh, boleh lah. Terakhir. Siapa nama imam yang baca? Yang suruh boleh Pak, tak apa-apa. Lanasan suruh no salah. Imam yang membaca Al-Quran, bagaimana? Iya. Karena ada Al-Quran besar. Iya. Bacanya sepertinya tidak hafal. Iya. Imam dapat Ustaz. Baik. Jadi ada dua Bapak Ibu. Jikalau solatnya wajib, tak mesti membolak-balikkan lembaran mushaf. Tak mesti. Kalau wajib Bapak Ibu. Kalau sunnah solatnya mesti, kalau takutnya salah, boleh melihat lembaran mushaf kita. Kalau solatnya sunnah. Contoh, solat duha, solat hajat, solat taubat, solat istikharah, istisqa, itu boleh menengok. Nanti Bapak Ibu Ustaz pernah nengok orang ya di Quran kecil, Bismillahirrahmanirrahim, tengoknya Bapak Ibu, ini merupakan solat sunnah. Tarawih boleh, tapi jangan sering-sering. Buka boleh. Akhirnya apa? Terganggu kekhusyukan solat Bapak Ibu. Apa intinya adalah solat untuk membolak-balik ke lembaran mushaf itu adalah solat sunnah, bukan solat wajib. Nah, dari itu pun perbedaan pendapat ulama yang sedikit Pak, sedikit itu. Kalau yang jumhur adalah lebih baiknya menghafal Al-Quran dalam solat jumhur. Ulama yang membolehkan, takut nanti hafalannya terganggu dengan bacaan-bacaan yang lain. Tak takut hafal, tak takut keliru Bapak Ibu. Nah itu. Pak ya. Jadi dua macam itu. Yang wajib tidak usah. Kalau yang sunnah silakan, ibahah boleh-boleh saja. Tapi jangan sering-sering untuk dilihat. Nanti terganggu kekhusyukan solatnya. Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, karena Ibu Pak Ustaz sudah dahulu suruhnya, tak masalah lah ya. Itu bukan khilafiyah ulama tu ya. Ini kita mesti menyikapi antara amal ilmu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mohon dengarkan sedikit tangannya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa 'aqibatul lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, arhamna ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjirna minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.